Ya boleh-boleh, tapi sayang lu di masjid coy. Tinggi, Ganteng. tampan, ganteng, brewokan gitu kan. Kayak Alfi, ya Allah gitu. Iya sih ganteng dia emang. Amin ya Allah. Pernah dikatakan Sayyidina Ali, beliau mengatakan seandainya aku mengetahui lezatnya doaku dikabulkan di akhirat, demi Allah kata beliau, aku tidak akan minta doaku dikabulkan di dunia. Wah, dahsyat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau Abbas tuh gitu ya? Kalau Abbas tuh gitu kan? Iya, ada gitu itu. Harus lebih pasti ya, pasti. Ya pasti, dan hari ini kita mudah-mudahan lebih jernih lagi. Amin, 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 amin. Berpikirnya, cara pandangnya, dan mudah-mudahan setelah tayangan ini semua orang menjadi lebih jernih dalam hatinya. Nah, dalam hati dan melihat dunianya lebih jernih ya. Yes. Situasi apapun. Nah, kesempatan di Ramadan ini, gue izin nih, brother, punya beberapa pertanyaan. Dan semoga benar yang tadi kita awal sempat sampaikan bisa bikin jernih semuanya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini juga sebenarnya ada di keresahan-keresahan teman-teman kita juga. Oh gitu? Iya, kan bulan Ramadan itu, brother, ajang kita untuk bisa memperbaiki ibadah juga kan. Betul. Karena kan ganjarannya lebih besar, Iya. jadi kan lebih bersemangat tuh. Nah, salah satunya adalah dianjurkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Betul. Walaupun di bulan-bulan lainnya juga harusnya seperti itu. Betul. Mumpung di ganjaran besar, jadi lebih semangat, dikejar lah. Yang tadinya ngajinya bagaimana, ini bisa berjus-jus. Tapi ini ada pertanyaan lain nih. Kalau ngajinya rajin, tapi kan kita nggak selalu ngerti artinya Al-Quran, maknanya itu bagaimana ya? Masya Allah. Jadi gimana kalau ada orang bilang baca Quran tapi nggak tahu arti, sia-sia begitu ya? Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya. Masya. Kemudian, ya Allah, aku sungguh ingin lebih mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, bikalami, dengan perkataanku yaitu Al-Quran. Terus Imam Ahmad bin Hanbal nanya, dengan faham atau tidak faham? Allah bilang, dengan faham atau tidak faham. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, meskipun kita tidak faham, tapi nur daripada Al-Quran, keberkahan daripada satu huruf Al-Quran, satu goresan huruf dalam Al-Quran, itu keberkahannya begitu dahsyat. Contoh, kita nih capek melihat dunia, misalnya let's say nongkrong dan melihat aurat yang terbuka di tongkrongan gitu ya. Atau lihat sosial media yang aurat terbuka, dan fitrah laki-laki selalu terekam di memori kepala tuh. Betul. Ya kan? Wah, ini lucu, ini begini. Lo coba buka Quran, lo baca Al-Quran. Misalnya, ya yang simpel-simpel aja. Alif Lam Mim. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Baca tersebut dengan hadir hati setelah wudu kita baca itu, insya Allah yang kita rekam hal negatif hilang. Artinya Qurannya Masya Allah. Jadi kita bisa dapat kenurannya Al-Quran meskipun tanpa paham dan tidak paham ya? Yap, afdalnya lebih paham. Afdalnya, karena apa? Quran itu kan peta. Peta jalan pulang. Peta kita untuk kembali pulang. Bagaimana pulang dalam keadaan baik atau tidak. Nah, kalau kita hanya bisa baca tapi tidak paham, baca sih bisa. Tapi nggak tahu nih arti kiri kanan. Ma ashabul yamin, ma ashabul shimal, apa itu golongan kanan, apa itu golongan kiri. Afdalnya lebih dipahami. Tapi dua-duanya baik. Gitu. Jadi nggak paham aja sebenarnya cahayanya kita udah dapat. Yes. Tapi lebih paham itu lebih well lagi. Ultimate lah ya. Yoi. Artinya kita tahu apa yang Allah sampaikan kepada kita. Gitu. Kadang kan kalau anak zaman sekarang bilang sering terjadi di ibu kota. Waduh. Sholat tuh harus di waktu yang tepat. Atau kalau udah waktunya harus kerjain. Nah, jadi kalau bisa selesai azan, apakah kita udah boleh sholat atau harus nunggu iqomah dulu ya? Sebenarnya bagaimana tuh, brother? Azan itu kan sebuah tanda masuknya waktu sholat. Ya. Lalu iqomah itu apa? Sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Jadi boleh nggak kalau misalnya kita di masjid sholat berjamaah gitu ya? Iya. Boleh kalau langsung sholat duluan? Ya boleh, tapi sayang lu di masjid coy. Inna fil jamaah barakah. Segala sesuatu yang dilaksanakan berjamaah ada keberkahannya.
Terus sendirian, lu gak sendirian. Itu sabar dong, 2 rakaat dulu, gabliyah, Ya. zuhur kan, gabliyah 2 rakaat. Kemudian, ayo, imamnya atau yang lain iqamah gitu, baru sholat bareng-bareng. Jadi nggak mesti harus nunggu iqamah, tapi kalau di masjid, Ya kalau di masjid masa ya. iya. Rugi lah. Rugi dong Iya, kayak gitu rugi kan. dong, kayak film warkop ya. Rugi dong ya. Nah, salat berjamaah itu kan derajat pahalanya itu 27 kali lipat. 27 kali Yes. lipat. Kalau misal sendirian kan 1, sayang jadi. Cuma beda berapa menit tuh padahal ya. Betul sekali. Ya di luar in case misalnya lu di jalan atau enggak ya lagi jalan misalnya gitu ya. Ya. Waktu sholat lu nggak ketemu sholat atau nggak ada tempat kosong lu mau sholat sendirian nggak ada musola situ. Fadhol silahkan nggak masalah. Tapi kalau bisa guru kami mengatakan coba tolong jangan tinggalkan sholat berjamaah. Berjamaah. Gitu. Jadi nggak masalah. Jadi maknanya mudah-mudahan bagi yang melihat sesi ini ya, jadi nanti ngejarnya harusnya jamaah. Iya. Iya. Jadi kalau sering terjadi di ibu kota, maksudnya sholat jamaah. Gitu. Yo, Ya, amin. Dan kalaupun dia sholat sendirian, iqamah juga nggak masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat itu nggak masalah. Karena sunnah hukumnya. Ya. Kayak kemarin pernah dibahas, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku, barang siapa cinta padaku berarti dari surga aku bersamaku di dalam surganya Allah Taala gitu. Insyaallah. Yang parah, yang sesat itu sholat Jumat di hari Sabtu. Sesat. Wah. Itu salah hari itu ya. Jangan dicontoh. Itu belum pernah terjadi di ibu kota nih. Jangan dicontoh. Jangan sampai. Pengen jadi beda lah, janganlah. Gitu. Jadi beda boleh tapi jangan yang ini. Ya, jangan gitu. Boleh. Nah, biasanya lagi nih, brother, Ramadan tuh kan banyak pintu maaf dibuka. Betul. Terus habis itu banyak waktu-waktu di mana kalau berdoa tuh mustajab seperti itu. Tapi keresahan kami nih, kalau Kita kali. Iya. Jadi ikutan dong, brother. Sebenarnya doa tuh yang bagus tuh seperti apa? Karena ada beberapa doa yang dibuat detail sampai ditulis di note. Iya. Ya, dipanjatkan tuh semua. Jangan sampai lewat tuh slide-nya deh. Tapi ada juga yang tipe doa berserah diri, yang terserah deh Gusti Allah mau kasih apa, terima aja. Yeah. Nah, yang bener tuh yang mana sebenarnya, brother? Yang berserah diri atau doa detailnya itu? Dua-duanya benar. Is'al galbak, tanya hati kecilmu. Ingin seperti apa doamu? Misalnya pengen detail, Allah senang juga. Karena apa? Dilihat, ini kebutuhan hambanya dipanjatkan pada Allah Ta'ala, dimunajatkan pada Allah Ta'ala dengan bawa segala keresahannya. Ya Rabb, hamba tuh gini, ya Allah. Bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ya Allah, hamba tuh butuh ini. Kemarin hamba pinjam utang, ya Allah banyak banget, ya Allah. Dibeberin semua sama dia. Allah senang juga. Lalu apakah yang satu lagi Allah nggak senang? Allah senang juga. Kenapa? Dia pasrah kepadaku. Masya Allah. Jadi dua-duanya benar. Yang nggak benar, ya nggak doa. Karena apa? Allah bilang dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Mintalah kepadaku, diperintahkan. Udu'uni, mintalah kepadaku. Kalau bisa kita nggak minta, ini bahaya ini. Mintanya apa? Mau secara general, mangga silahkan. Mau secara detail, mangga. Kalau nggak minta sombong malah ya. Yes. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa sama Allah sesuai mampunya. Mampunya apa? Oh, saat ini gue mampunya ngebeberin nih. Gue detail nih doa gue. Ya Allah, misalnya ada yang bilang nih doa masalah jodoh. Ya Allah, tolong berikan saya jodoh ya Allah. Kalau yang cowok bilangnya cewek cantik tinggi, ya Allah, kaya raya ya Allah. Pokoknya duitnya 7 turunan 8 tanjakan nggak bisa habis ya Allah gitu. Misalnya. Iya, kan? Yang cewek ya Allah pengen jodoh yang tinggi, tampan, ganteng, brewokan gitu kan. Kayak Alfi ya Allah gitu. Iya sih ganteng emang. Amin ya Allah. Bulan puasa. Ya kan boleh dong ya kan. Misalnya ya artinya dia detail doanya nggak masalah. Mampunya seperti itu, mampunya pasrah misalnya, ya Rabb, Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqim wa antal musta'an. Ya Rabb, segala kesulitanku kulimpahkan kepada Engkau wa antal musta'an, dan hanya Engkau yang mampu mencukupi semuanya ya Rabb. La haula wala quwata illa billah. Tidak Tuhan, tidak daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah sama Allah. Boleh juga.
Supaya nggak jadi pertentangan juga nih. Ada geng kanan sama geng kiri, ternyata dua-duanya boleh. Karena doanya ini pakai hati ya. Yes. Gitu. Sesimpel itu kan. Iya. Karena amal yang paling dahsyat adalah amal yang ikhlas dan tulus dari hati. Ikhlas. Iya. Dari hati. Begitu. Itu klub tahun 80-an Iya. Bener. Nah, terkait dengan doa yang panjang detail atau yang berserah diri, terlebih geng yang detail nih, udah dipanjatkan berkali-kali, tapi nggak mewujud nih. Apakah itu tanda Allah tidak ridho? Masya Allah. Oke, pertama kita lihat orangnya. Apakah orangnya di dalam jalan takwa kepada Allah Ta'ala atau tidak? Oke. Artinya, apakah dia menghidupkan 5 waktu yang wajib, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian Qur'annya, kemudian salawatnya, zikirnya, sedekahnya, tenangnya, apakah dia lakukan ini atau tidak? Kalau bisa dilakukan ini, maka Allah menguji kesabarannya. Iya. Kata Allah Ta'ala, wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina wasabirina minkum wa nablu akhbarakum. Kami enggak uji kalian sampai kami tahu nih siapa yang benar-benar jihad di jalan Allah dan sabar di jalan Allah. Wa nablu akhbarakum. Setelah itu kami tetapkan kalian pada golongannya. Minas sabirin kah? Dari orang-orang yang sabar kah? Atau selain itu? Golongan yang mana nih? Nah, pernah dikatakan Sayyidina Ali, beliau mengatakan seandainya aku mengetahui lezatnya doaku dikabulkan di akhirat, demi Allah kata beliau, aku tidak akan minta doaku dikabulkan di dunia. Wah, dahsyat Yori, dahsyat. Saking dahsyatnya nikmat ditabung buat di akhirat. Tapi manusia sayang 1000 sayang kayak kita nih atau kayak gue deh. Orang yang nggak sabar atas doa, pengen dikabulkan semua di sini. Dia berpikir, si Alfi berpikir dunia ini adalah surga, padahal bukan. Dunia hanya tempat persinggahan sementara. Kenikmatan, kelezatan yang hakiki ada di akhirat sana. Maka ketika belum dikabulkan, ketika udah berusaha benar, sabarlah dan yakinlah Allah punya rencana lain. Allah tahu waktu yang tepat. Kadang kita bilang begini kan, dari kecil kita bilang, ya Rob, pengen punya motor gede misalnya, atau enggak pengen punya mobil 2 gitu. Mau, aku mau. Ya kan? Gitu kan. Nggak, tapi doa itu dari kecil. Oh, kalau udah gede telat. Nggak, doa dari kecil misalnya gitu kan. Tapi apakah Allah memberikan itu pas kita kecil? Iya. Enggak dong. Karena Bukan waktunya. belum waktunya. Pada ala waktu, semua pada tempat waktunya, pada momennya. Jadi nggak semua doa kita itu langsung pling jadi. Karena apa? Karena maksiat yang pernah kita lakukan. Artinya kikis dulu semua kesalahan kita, banyak bertobat nasuha, dan insya Allah selama kita di jalan Allah Ta'ala, kalau Allah ridha, Allah turun ke dunia. Tapi kalau Allah lebih sayang, Allah simpan di akhirat. Masya Allah. Nah yang kedua, orang yang seperti apa nih? Oh dia ibaratnya datang ke Allah Senin Kemis. Iya. Atau nggak seminggu sekali deh, Jumat doang. Datang ke Allah. Iya. Dia doa mati-matian tiap Jumat. Kenapa Allah nggak kabul? Allah nih nggak sayang sama gue. Nah ini dipertanyakan nih. Hei, bukan Allah nggak kabulkan. Allah ingin mendengar tangisanmu lebih dalam. Allah ingin bertemu denganmu lebih rutin. Setiap hari. Yes. Gitu ya. Dan apakah setelah itu dikabulkan? Tergantung Allah. Tergantung Allah ya. Gimana keadaan mujahadahmu, perjuanganmu seperti apa? Dan permintaanmu seperti apa? Apakah dia doanya, ya Rabb, tolong ya Allah, berikan hamba top up salat ya Allah. Ya susah. Wah, susah dong. Jangan tuh mau berdarah-darah. Iya kan? Jangan ya. Susah dong. Karena apa? Doanya dia di luar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala semuanya di dalam jalur ketakwaan kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah gabulkan pada tempat dan waktu yang tepat. Di luar itu, wabillahi taufiq hidayah. Kalau misalnya dikasih, hati-hati. Jadi itu sifatnya ujian juga atau gimana? Begini,
jarang sholat, puasa kagak, zakat kagak, Quran kagak, zikir kagak, tapi hidupnya enak. Ada men, ada. Puasa kagak, sholat kagak, sedekah enggak, Quran enggak, zakat enggak, hidupnya enak, kaya raya, wah berkelimpah harta. Hati-hati, ini namanya istidraj. Istidraj. Tipuan dunia yang berdaya. Maksudnya apa? Begini deh, gue nanya sama lu Bre. Oke. Lu seneng sama nyokap lu yang bodoh amat sama lu, atau yang dikit-dikit ngomel? Yang ngomel aja deh. Kalau enggak, soalnya ntar nggak diperhatiin ini sih. Ngawur nanti. Maksudnya yang ngomel, Bram, bangun, udah siang masih tidur, main keluar lu sama teman lu. Gue suka yang itu tuh. Belum ini. Astagfirullah, jaga gue ini. Sayang bunda. Misalnya kayak, Bram, bangun pagi ke pasar, beliin makan dulu, mau makan nggak lu? Wah. Atau pulang sore, pulang malaman lu, jam berapa nih, maghrib di rumah, diomelin. Artinya setiap gerak gerik kita ada komentar. Aja alarmnya itu ya. Sama orang tua, bodoh amat lu ngapain, serah lu, mati dulu. Lu mau apa? Mobil ambil. Mau apa? Mau mas ambil. Mati gak peduli gua. Pilih yang mana? Itulah Allah ketika udah gak peduli pada hambanya. Istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Oh jangan. Na'udzubillah. Makanya kita butuh rahmat dan kasih sayang Allah agar apa? Kita hidup dunia, kita paham dunia ini adalah ujian, cobaan, dan musibah bagi yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Wah, brother, terakhir menyentuh sekali sih. Kalau bisa berdoa, kita pilih di jalan Rahman Rahim ya Allah aja deh. Iya, gitu deh. Terserah Allah, yang penting Allah ridho. Ya. Terima kasih nih, brother Ustadz, untuk sesi ini. Kembali untuk kesekian kalinya menusuk hati terdalam dengan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan jangan kapok. Kita ketemu lagi di sesi jernih berdakwah berikutnya. Untuk sesi kali ini, terima kasih Brother Alfi, sampai ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sama Allah.